Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar, saya dari UPBJJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Dan saya kali ini ingin mengerjakan eh, soal algoritma dan pemrograman. Bisa langsung dilihat, langsung ke layar. Di sini tugas satunya itu yaitu yang pertama buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Dan yang B-nya sejarah Java dan perkembangan sampai saat ini. Referensinya di internet yang berkaitan dengan pengalaman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Langsung aja yang soal yang nomor 2 yaitu buat algoritma dalam bentuk flowchart dalam pseudocode. Kasus berikut ini yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu golongan A 5 juta, 6 juta 500 dan golongan C 9 juta 500. Jangan jika karyawan tersebut lembur maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Gaji lembur 32% dari gaji pokok, 3 jam selama 34%, 4 jam maka gaji lemburnya 36 dan lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya itu 38%. Langsung saja kita buat ke bagian, karena nomor 1 nomor 2 sudah saya buat di Word. Lanjut ke bagian ke nomor 2 yaitu buat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Di sini saya menggunakan apps diagrams.net. Yaitu ini saya sudah separuh jalan untuk mempersingkat waktunya, dan juga di sini itu jika saya mulai jelaskan yaitu di sini mulainya nanti habis itu masuk ke bagian deklarasi input golongan dan jam lembur, lalu masuk ke bagian input jam lembur dan input golongan A, B, C, di mana golongan proses inputnya ini yaitu masuk ke tadi golongan A, golongan B, dan golongan C. Oke, langsung saja saya lanjutkan mengerjakan flowchart dulu ya. Di sini masukin golongan A. Saya sudah buat juga di notepadnya atau catatan buat bersingkat agar tidak nulis-nulis lagi. Ini golongan A, golongan B, golongan C. Di sini kita tambahkan lagi di mana itu untuk proses hitung gajinya di sini. Caranya ya. Ini kita masukkan di bagian sebelah kanan agar kita masukkan ini agak kanan kita. Di sini masukkan yaitu tadi dalam bentuk lemburannya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam ya, sampai 5 jam. Ke 3 jam.
dimana di sini lagi kita masukkan yaitu proses dalam bentuk di sini prosesnya 30%. Tiga puluh persen, itu bisa 30%, 32, 34, 36, 32, 34, 36, 32, 34, 36. Lalu plus 5, 30%. Oke, selanjutnya di sini lagi kita masukkan prosesnya. Kalau di sini kita ganti dulu. Di sini kita masukkan proses hitung gaji. Proses hitung gaji. Tapi kita masukkan density-nya itu proses hitung jumlah prosesnya buat ya. Jadi copy hitung jumlah gaji. Saya udah catatan juga tadi di notepad biar mempersingkat videonya aja. Lalu kita masukkan lagi proses juga. Prosesnya itu jumlah penghasilan, habis itu selesai. Jumlah penghasilan atau gaji ya. Di situ kita selesai. Oke, oops. Selesai. Selanjutnya kita taruh mana. Bagian atas belum. Ini dia masuk ke sini.
Kenapa dia masuk? Karena prosesnya masuk ke bagian hitung lembur di sini. Di sini proses hitung lembur juga masuk ya ke bagian ini, proses hitung jumlah. Ya saya jumlah dari golongan sini masuk kanan dulu, dari golongan turun bawah, habis itu golongan A, golongan B, golongan C, golongan di sini proses tutupnya. Oke, dari step golongan jadi dalam deklarasi di sini input golongannya itu golongan A, B, C masukin proses golongan A gaji 5 juta bisa diproses ke bagian proses input di golongan. Nah, dari sini itu kita bisa tarik lagi agar diproses di proses bagian tunggu lembur. Nah, di sini eh, jadi dari golongan A, golongan B, dan golongan C dengan rate gaji yang berbeda ini dia diproses, lalu masuk ke proses penggajian di mana gaji di proses saat ini sudah ada bagian dari hitungan lemburnya antara 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, dan seterusnya. Lalu bagian dari proses ini dia bakal dihitung ke proses hitung jumlah penghasilan gaji dan juga plus lembur. Di sini prosesnya. Lalu setelah proses dia masuk ke jumlah penghasilan keluarannya lalu selesai. Nah, menurut saya flowchartnya seperti ini dan kita lanjut kembali ke soalnya coba. Soalnya kan juga membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan juga COD code-nya. COD code-nya itu saya sudah buat juga di notepad-nya itu yaitu saya buat COD code-nya ini dari mulai input golongan A, B, C, ya input jam lembur, tentukan gaji pokok. Oh ya maaf. Di sini bisa lihat di C code-nya. Nah, ini COD code-nya sudah tampil di mana itu setelah buat flowchart lalu buat COD code-nya dan juga saya sudah membuatkan juga dalam bentuk programan Java-nya. Jadi dalam dalam shell code-nya ini itu dimulai dari mulai lalu input golongan A, B, C, input jam lembur, serta kita cek bagian pemrograman Java-nya yaitu di mana mulainya ini dimulai dari public class sampai dengan public static. Nah, dan bagian inputnya ini bagian tentukan gaji pokok berdasarkan golongan yaitu input jam lembur. Input jam lembur sudah saya masukkan juga di sini ada catatan di note di VS Code-nya. Input jam lembur, input golongan, input jam lembur, serta tentukan gaji pokok. Ini dari mulai case A, case B, case C, dan juga itu masuk ke A, B, C, lemburnya. Bagian lemburnya tentukan gaji lembur berdasarkan lembur yang ini dari 33. Nah, serta hitung gaji proses dalam
penghitungan nih, hitung gaji, prosesnya, serta output total atau print out, sistem total gaji atau di sistem sistem out yang ini nih, print ln, dan juga selesai, jadi tutup. Nah, di mana itu juga saya sudah membuatkan, jadi kita bisa buatkan juga, tinggal masukkan saja. Contohnya kita masukkan running dulu. Nah, kita masukkan golongan A ya contohnya. Masukkan golongan A dengan masukkan jumlah jam lemburnya kita bisa masukkan bebas sih. Bisa 1-2 jam, kita pakai 2 jam aja coba ya. Nah, di sini sudah langsung keluar total gajinya itu 6.600.000. Coba kalau misalkan kita coba dalam bentuk tanpa jam lembur. Nah, tanpa jam lembur itu kita coba golongan B-nya, lalu enter, jumlah jam lemburnya kita masukkan 0 aja. Nah, berarti sini gajinya 6.500.000. Sini gaji sama ya, cash B-nya itu 6.500.000. Berarti dalam penghitungan yang gaji lembur maupun yang tanpa lembur itu sudah benar di Java-nya sini. Pemrosesan sudah, jawab soal sudah, code sudah, flowchart sudah, justru Java-nya sudah saya buatkan juga sekaligus. Nah, coba kita balik lagi ke soalnya. Tugas satunya ini ya sama ya tadi, input flowchart, set code, jam lembur, output. Nah, berarti tidak ada lagi, dan bisa saya akhiri dalam membuat praktek dan menjawab tugas satu ini, algoritma dan pemrograman. Sampai sini saja saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.